Hari ini kita akan melanjutkan membaca firman Tuhan setiap hari satu pasal. Baca Alkitab yuk. Injil Lukas pasal 3, Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk dijadikan jalan rata, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Allah. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya kepada mereka, siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, dan kami, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras siapapun, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semua orang bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Akan tetapi setelah Herodes raja wilayah itu ditegur olehnya berkenaan dengan Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan menjebloskan Yohanes ke dalam penjara. Yesus dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Silsilah Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matitia, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matitia, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahson, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak,
anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Selah, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamekh, anak Metusalah, anak Henokh, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Dan itulah Injil Lukas pasal 3. Besok kita akan melanjutkan membaca firman Tuhan setiap hari, satu pasal. God bless you.